Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak tekad kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi,
belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pemetaan model aset pada SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadirkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 7 Tanjung Pinang, Ibu Dr. Anda Rahmawati. Yang kami hormati Wakil Kepala SMP Negeri 7 Tanjung Pinang, yang kami hormati Ibu Bapak Guru Keluarga Besar SMP Negeri 7 Tanjung Pinang, dan yang kami banggakan rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 7. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan kami berempat untuk melakukan pemetaan model aset pada SMP Negeri 7 Tanjung Pinang oleh calon guru penggerak Angkatan 7. Ikan beranak, ikan sendiri, buat berkawan ke Pulau 7. Izinkan kami perkenalkan diri calon guru penggerak Angkatan 7. Tanjung Pinang nama diberi, letak gurindang ia bergerak. Izinkan kami mengajak berkolaborasi, semoga acara berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita langsung saja untuk pemateri pertama. Kami persilakan kepada Ibu Leni Martina Sitorus. Kepada Ibu Leni Martina, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Nurul. Baik Bapak Ibu, di sini kami akan berkolaborasi untuk memetakan modal atau aset yang ada pada sekolah kita, yaitu SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Lanjut Bu Nurul. Oke, ini kami berempat calon guru penggerak. Mudah-mudahan di angkatan 11 nanti ada lagi guru-guru penggerak yang baru, supaya kita bisa sama-sama menggerakkan sekolah kita. Murah. Oke, sekolah sebagai ekosistem. Ya, kita tahu ya Bapak Ibu ya apa itu ekosistem. Sekolah merupakan sebuah ekosistem. Mengapa? Karena di dalamnya terdapat interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Kedua unsur ini saling berinteraksi untuk menciptakan hubungan yang selaras dan harmoni. Apa saja itu yang merupakan faktor biotik dan abiotik? Coba Bapak Ibu yang merupakan faktor biotik dari sekolah kita ini apa kira-kira? Jangan dulu. Kira-kira apa Bapak Ibu? Biotik, bio kan artinya hidup, betul nggak Bu Esi?
Ya, A artinya tidak hidup. Jadi yang hidup itu siapa? Murid, sekolah, guru. Siapa lagi? Kita butuh apa lagi selain yang tiga ini? Pengawas sekolah. Lagi? Orang tua murid, warga sekitar sekolah. Ya. Apa lagi? Komite, dinas terkait. Kita nggak bisa bergerak kalau nggak ada dinas pendidikan. Dinas pendidikan juga demikian, nggak ada siswa, nggak ada guru, nggak akan ada pergerakan mereka. Nah itulah kira-kira yang merupakan faktor biotik. Kemudian yang abiotiknya kira-kira apa ya Bapak Ibu ya? Iya, sarana prasarana. Apalagi Bapak Ibu, kita bisa melakukan kegiatan tentu harus ada sarana itu udah masuk kelas. Ada apalagi finansialnya ya. Kita nggak akan bisa bergerak kalau nggak ada dana. Kira-kira apa lagi ya Bapak Ibu ya? Coba buka Bu Nura. Lingkungan alam ya. Lingkungan alam sangat mendukung ya. Nah inilah modal dari atau faktor yang dimiliki oleh sekolah, tentu yang merupakan aset yang kita miliki. Lanjut. Lanjut dulu. Oke. Nah, tadi yang merupakan aset-aset itu akan kita gunakan ya untuk kegiatan di sekolah kita. Di sini ada dikenalkan dengan istilah PKBA. Apa itu? Pendekatan komunitas berbasis aset. Apa itu PKBA? Itu adalah cara pandang kita dalam melihat sesuatu. Yang kita lihat itu adalah kekuatan sekolah kita atau potensi positif yang dimiliki sekolah. Nah ini nanti sangat mendukung terhadap penyusunan visi misi sekolah kita. Ya, jadi ketika kita menyusun visi misi itu kan mimpi kita. Mimpi itu tentu harus yang bagus, yang tinggi. Ya kan Bapak Ibu? Nah untuk menyusunnya itu kita perlu aset-aset yang ada. Kita membangun aset-aset. Aset itu adalah potensi yang dimiliki. Yang dimiliki siapa? Yang tadi, yang biotik dan abiotik itu. Ya, ini yang akan kita kembangkan secara maksimal sehingga nantinya visi dan misi sekolah dapat tercapai dengan baik. Ya, jadi kita di sini sangat perlu menonjolkan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah kita. Nah, kenapa kita harus menonjolkan aset-aset yang ada di sekolah kita? Di sini ada dua perbandingan. Jika kita lihat yang pertama itu adalah berbasis kekurangan, yang di sini adalah berbasis pada aset atau kekuatan. Nah, kalau kita mau melakukan sesuatu atau menciptakan, membuat visi sekolah kita hanya memandang pada masalah, maka visi misi kita itu tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Di sini kita lihat perbedaannya. Jika kita memandang sesuatu itu berdasarkan masalah, dia akan fokus pada masalah dan isu. Apa masalahnya? Mengapa bisa terjadi seperti itu? Sementara kalau kita mau berdasarkan aset, kita fokus pada aset atau kekuatan. Kekuatan apa yang sekolah miliki untuk mencapai visi misi? Kemudian yang kedua, kalau dia berbasis masalah, berputar pada masalah utama. Sedangkan kalau berbasis aset, kita membayangkan masa depan kita. Yang ketiga, kalau berbasis masalah, kita itu mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan. Selalu bertanya, apa yang kurang? Ya kita melakukan ini, kita nggak punya ini, kita nggak punya itu. Nah, selalu memandang seperti itu. Nah, kalau kita memandang aset, berdasarkan aset, kita berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Nah, seperti ini kalau misalkan
kita kan sekolah kita sudah 4 tahun ya Bu Dahlia berturut-turut. Halo Bu Dahlia, juara tingkat nasional 5 kali. Nah, mengapa kita bisa juara? Karena kita memanfaatkan aset yang ada pada sekolah kita. Apa aset itu? Potensi yang dimiliki oleh murid-murid kita. Ada yang bisa main bola, kita majukan, ya, kita tampilkan. Ada yang bisa bernyanyi, kita tampilkan. Itu aset Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu semua juga punya aset. Makanya galilah aset masing-masing. Kemudian kalau dia berbasis masalah, kita fokus pada bantuan dan mencari bantuan sponsor, cari sponsor. Jadi kalau nggak ada sponsor, nggak ada bantuan, kegiatan nggak jalan. Sementara kalau kita berbasis aset, kita mengorganisasi kompetensi dan sumber daya yang ada. Kita punya ini yaitu kita manfaatkan. Kemudian yang berikutnya, kalau berbasis masalah, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Sementara kalau pada aset, kita merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan yang sudah kita tetapkan. Yang terakhir, kalau kita memandang berdasarkan masalah, maka kita mengatur kelompok itu ya dapat melaksanakan proyek di poin ini. Proyek apa tadi? Proyek menyelesaikan masalah. Nah, kalau kita memandangnya berdasarkan aset atau kekuatan, maka apa yang sudah kita rancang di poin ke-5 akan kita laksanakan di poin atau di program yang ke-6. Nanti ketika di sini kita melaksanakannya berdasarkan atau di sini kita merancang berdasarkan bakja. Ya Bapak Ibu, nanti di pertemuan berikutnya atau kemarin kalau Bapak Ibu lihat ketika Bu Yuli membahas di modul terakhir itu, beliau sudah memperkenalkan tentang bakja. Nah, inilah Bapak Ibu perbedaan bagaimana kita memandang apa yang kita miliki itu, apakah dia berbasis kekuatan atau berbasis kekurangan atau hambatan. Nah, baik di kelas juga Bapak Ibu kalau ada anak-anak yang malas belajar, kita jangan melihat apa kekurangan dia saja, tapi pandanglah apa yang menjadi kelebihannya. Seperti itu Bapak Ibu, untuk saat ini inilah materi yang bisa saya sampaikan. Karena di sini kami berkolaborasi, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Mira. Baik, ini kita akan membahas tentang aset seperti yang tadi Bu Leni katakan ya. Ini adalah modul ketiga, modul terakhir dari pendidikan guru penggerak kami, membahas tentang kepemimpinan. Semua isi modul tentang kepemimpinan, dan ini 3.2 kepemimpinan sumber daya yang ada di sekolah. Jadi saya akan membahas 3 modal, maksudnya modal manusia, modal sosial, modal agama dan budaya. Slide selanjutnya, Bu. Baik, ini adalah modal manusia. Tadi disebutkan bahwa ada biotik dan abiotik ya. Jadi modal manusia ini termasuk ke dalam apa Bapak Ibu? Abiotik atau biotik? Iya, betul ya. Modal manusia, sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting, yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan menginventarisasi pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas, atau dengan kata lain, inventarisasi perorangan dapat dikelompokkan berdasarkan sesuatu yang berhubungan dengan hati, tangan, dan kepala. Intinya ini manusia yang ada di sekolah. Siapa saja sih tadi sudah disebutkan, ada guru, murid, penjaga sekolah, terus ada penjaga kantin, ada kebersihan,
terus ada wali murid. Nah di sini contohnya modal, misalnya kepala sekolah, pemanfaatannya kepala sekolah tentu mempunyai nilai kepemimpinan dalam mengambil keputusan. Nah itu termasuk modal atau aset yang kita punya. Selain kepala sekolah, tadi ada wali murid. Misalnya wali murid mempunyai seperti dia tuh adalah orang yang pemangku kepentingan, ya. Kita punya aset wali murid yang pemangku kepentingan seperti kepala camat, ya, atau wali kota, ya. Kita punya wali murid wali kota, ya, Bu Rahma. Nah itu. Lalu yang kedua adalah modal. Lanjut. Yang kedua adalah modal sosial. Nah, modal sosial di mana sih sebagai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Nah, ini seperti contoh kemarin Bu Imelda bersorak-sorak menyuruh anak-anak untuk imunisasi ke puskesmas Pancur, ya kita, ya. Nah, itu merupakan modal sosial kita. Kita menjalin kerjasama dengan puskesmas Pancur untuk mengadakan imunisasi, ya, untuk anak-anak SMP Negeri 7. Itu contohnya seperti itu. Lanjut, modal agama dan budaya. Nah, identifikasi dan pemetaan modal budaya dan agama merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung atau tidak langsung di dalamnya. Misalnya tadi kita punya wali murid adalah seorang ustadz, bisa kita panggil sebagai narasumber kita dalam mengadakan kegiatan-kegiatan di sekolah, atau kita sudah ada Esko Marawis. Nah, Marawis sendiri merupakan yang menyangkut ke dalam unsur keagamaan, seperti itu. Mungkin akan dilanjutkan lagi dengan penjelasan Bu Nora untuk 3 modal lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita disuruh mengambil kebijakan juga, kan? Apa seperti contoh di lapangan? Seperti pemilihan ketua OSIS. Kita itu melibatkan siswa, itu adalah salah satu modal politik. Jadi kita memanfaatkan siswa untuk menginspirasi apa yang ada di pikirannya dan untuk mengaplikasikannya di lapangan. Kemudian masuk kepada modal fisik. Fisik ini biotik atau abiotik? Biotik, Bu IPA langsung aja, biotik. Jadi fisik sekolah kita alhamdulillah dengan lahan yang luar biasa, ya, bangunan kita lengkap. Walaupun mungkin jumlah siswa kita yang kelas gemuk, tapi alhamdulillah untuk fisik bangunan kita ada labor, ruang pertemuan, WC, sumur, sangat mendukung. Transportasi kita berada masih di pusat kota, anak-anak tidak bisa diantar, masih ada angkot yang bisa mengantar jemput anak. Itu untuk sistem atau modal fisik di sekolah kita. Lanjut, yang ketiga, yang keenam, ya. Yang keenam adalah modal lingkungan alam. Nah, lingkungan alam ini bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga bagaimana bisa menimbulkan kenyamanan hidup. Modal lingkungan ini terdiri dari, ya, udara lingkungan daerah kita bersih, kita juga berada dalam lingkungan jauh dari keramaian, jalan raya, masih jauh dari jalan raya, kebisingan. Kemudian udara yang bersih, laut, taman, kita juga dekat dengan Sungai Carang sebagai pusat atau tempat kegiatan-kegiatan diadakan oleh kota sendiri. Kemudian
tumbuhan hewan, pohon yang rindang, kemudian tanah untuk berkebun, lokasi sekolah, danau, empang untuk berternak. Semua hasil pohon seperti kayu, buah, buku, dan material bangunan yang bisa digunakan. Jadi kita juga harus jeli melihat modal lingkungan alam kita. Kita manfaatkan peserta didik kita untuk lahan kita yang sudah ada, bercocok tanam, membuat apotek hidup. Seperti itu. Jadi membagi tiap kelas untuk menanggung jawab atau membagi tugas di masing-masing kelas siswa untuk menjalankan atau menjaga apotek hidup itu. Kan bosan juga kalau anaknya itu aja, mungkin bisa dibagi. Kita juga ada tim Adiwiyata yang luar biasa dengan proyek tabanya, ya Ibu. Jadi kita sudah mencoba memanfaatkan aset dari modal lingkungan alam. Terima kasih. Untuk berikutnya saya berikan kepada Ibu Nurul. Ya, terima kasih Ibu Nora. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon izin untuk melanjutkannya. Ini adalah yang terakhir, yaitu modal finansial. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwa finansial ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program-program di sekolah kita. Nah, dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Jadi modal finansial ini termasuk tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Nah, kita fokus kepada finansial yang ada di sekolah kita. Aset yang ada di sekolah kita seperti dana bor contohnya, kemudian ada bantuan dana PIP, ya, alhamdulillah nah, kita juga sudah ada tiap tahunnya menerima sumbangan atau bantuan dana PIP. Nah, ini biasanya program yang dari pemerintah ya Bu ya, dari anggota DPR. Nah, itu ada namanya dana aspirasi. Kemudian ya intensif ya Bu ya. Jadi banyak sekali sumber dana yang bisa kita dapat untuk berkolaborasi untuk membantu kesejahteraan anak-anak didik kita. Kalau kita hubungkan dengan kondisi alam tadi, seperti yang dijelaskan oleh Bu Nura, contohnya itu misalnya lingkungan kita ada Taba. Nah, saya sangat mengapresiasi sekali karena Taba ini berkelanjutan ya Bu ya. Dari hasil misalnya siswa kita sudah membentuk tim, kemudian dia bisa menjualnya kembali ya Bu ya, pupuk Taba tadi, sehingga bisa menambah ekonomi kreatif. Itu juga bisa. Contohnya lagi yang lain adalah mungkin dana koperasi, dari dana kantin, itu juga termasuk dana finansial yang menunjang kesuksesan dari program sekolah kita. Baik Bapak Ibu hadirin berbahagia, saya rasa Bapak Ibu sudah mengetahui apa saja aset-aset yang ada di sekolah kita. Kemudian dari ketujuh tadi, 7 aset itu adalah saling berhubungan. Jadi 7 aset itu ada pada sekolah kita yang tidak bisa terputus, semuanya saling berhubungan. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami calon guru penggerak ada berempat yang insya Allah bulan depan sudah masuk ke modul akhir. Ada 10 modul selama pendidikan guru penggerak angkatan 7. Mohon doanya Ibu Bapak guru semuanya, mohon doanya agar kami bisa melaksanakan ini sampai tuntas, dan kami ucapkan juga terima kasih atas partisipasi dan kesediaan Bapak Ibu untuk membantu kami dalam proses aksi nyata ini. Tanpa Ibu Bapak kami bukanlah siapa-siapa. Terima kasih atas kerjasamanya dan perhatiannya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itu saja penjelasan dari pemetaan model aset pada SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Hendak kemantang memancing ikan dimasak untuk Bapak mulia. Pengembangan sekolah mari kita galakan demi penguatan profil pelajar Pancasila. Pulau Penyengat nama diberi, masjidnya indah, banyak pengunjungnya. Terima kasih atas perhatian yang diberi. Semoga Ibu Bapak sehat dan bahagia. Bunga dahlia nama diberi, cantik merekah, rajin disiramkan. Kami calon guru penggerak angkatan 7 pamit undur diri. Salah dan silap mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu wali murid, tokoh masyarakat dan anak-anak Ibu, siswa
ke sekolah untuk menunjang pembelajaran di sekolah kita. Nah, tanpa kerjasama ini sekolah tidak akan bisa bergerak. Nah, sudah jam masuk tapi masih berada duduk di sekitar lingkungan sekolah. Apa yang masyarakat kami harapkan kerjasamanya, ya. Kemudian aset yang kedua adalah aset sosial, bagaimana hubungan dengan orang lain, bagaimana kita bekerja sama dengan puskesmas. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai tentang aset yang ada di sekolah kita, khususnya SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Nah, alhamdulillah pada SMP Negeri 7 Tanjung Pinang kita memiliki aset yang sangat luar biasa, di antaranya siswa kita yang sangat berprestasi. Nah, alhamdulillah pada SMP Negeri 7 Tanjung Pinang ini anak-anak kita bisa mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Yang pertama adalah khususnya saya membina anak-anak di bidang seni tari. Nah, dari seni tari ini adalah anak-anak kita yang memiliki prestasi, memiliki minat dan bakatnya yang kita tuangkan pada ekskul, dan alhamdulillah juga guru-guru kita membina kemudian melatih sehingga kita ikut sertakan pada kegiatan lomba. Nah, prestasi-prestasi yang dimiliki oleh anak-anak didik kita ini adalah dari tingkat kota, provinsi, maupun